Bagaimana cara memiliki jiwa yang tenang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Surat Al-Fajr ayat 27. Bila Anda ingin memiliki hati yang tenang dan damai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalur dan step-step yang harus dilalui. Step 1. Kembalilah. Untuk meraih kehidupan yang tenang dan hati yang damai, langkah pertama adalah membangun kesadaran. Kesadaran seperti apa yang harus dibangun? Kesadaran bahwa kita dari Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Step 2. Dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kembali kepada Allah artinya kita menjadi hamba yang rela terhadap semua aturan dan ketentuannya, sehingga Allah pun rela kepada kita. Dari sinilah kita dapat memahami tujuan penciptaan dalam firman-Nya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bila kita simpulkan, ibadah itu memiliki dua hasil yang sangatlah penting, yaitu yang pertama, beribadahlah. Menyembah dengan arti yang sebenarnya membawa kita menjadi hamba yang selalu menerima dan rela atas segala ketentuan Allah. Yang kedua, ketika kita telah rela dengan ketentuan Allah, aturan Allah, dan semua keputusannya, maka Allah pun akan rela terhadap kita. Karena kemurkaan Allah hanya bagi mereka yang berpaling dari Allah dan melawan ketentuannya. Jadi hasil dari kerelaanmu atas semua ketentuan Allah adalah kerelaan Allah atasmu. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini menjelaskan bahwa pemilik hati yang tenang adalah hamba yang telah memposisikan dirinya sebagai layaknya seorang hamba sahaya. Dan jiwa yang tenang akan meraih dua jerat mulia berikut ini. Yang pertama, masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang di dalamnya adalah ruh-ruh suci para nabi dan para aulianya, yang Allah kucurkan untuk mereka kenikmatan yang tak terbatas. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Yang kedua, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi kenikmatan yang tak terhingga di dalamnya. Sebagai tambahan pada ayat di atas, Allah menambahkan kata surgaku sebagai kemuliaan sendiri karena Allah menggandeng surga dengan zatnya yang agung. Dan tidak disebut surgaku kecuali hanya dalam ayat ini. Maka poin utamanya adalah bila Anda ingin meraih jiwa yang tenang dan damai, maka jadilah hamba yang rela dan menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.